Takdir memang kejam, tak mengenal perasaan. Ini adik-adik belum lahir ya? Belum lahir. Ini lagunya siapa? Lagunya Desi Ratnasari ya, Desi Ratnasari. Jadi Tuhan itu sebenarnya tidak semena-mena menentukan kita mau lahir kemana, itu tidak semena-mena. Pak, kalau saya boleh milih lahir sebagai anaknya presiden, boleh nggak? Boleh. Anaknya wapres, mumpung Pak Wapresnya sekarang masih muda. Kita berdoa supaya cepat mati, terus kemudian nanti dilahirkan sebagai anaknya Pak Wapres ya misalnya. Tidak ada ketika menghadap Yamadipati pakai kerja kelompok, nggak bisa. Lahir terus sing kalbu, mula lumaku makarya, hantepiro sepi pamrih lahir batin, makarya tan akarya. Ini dan Om Ulun Basuki Langgeng Rahayu Sagung Dumadi Sane Meraga Suci Jerumangku Dr. Mengah Parte Lanang istri Ibu Wi, Ibu Mangku, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Nyoman Rujo selaku pembina KMAD UM dan Bapak Ibu serta adik-adik mahasiswa M, ada UB ya, dari UB tadi katanya. Ada. Puja dan pujiastuti mari kita aturkan kehadapan Yang Widiwasa karena atas asung kertawan anugerah beliau pada hari ini kita bisa bertemu di gedung UM ini dalam rangka refleksi akhir tahun. Sebelum saya memulai ceramah ini, saya akan mengajak Bapak Ibu semuanya untuk bersenang-senang dulu ya, melalui tembang Jula-Juli. Monggo Mas. Silakan dilanjut. Nah ini, diklik lagi. Nah, ini namanya Jula-Juli, tapi pakai bahasa Indonesia. Ayo semua berduyun-duyun ikut kuliah di UM Malang. Bersama kita refleksi akhir tahun untuk masa depan yang lebih cemerlang. Asik. Jangan sampai kita lupa berdoa, apalagi lupa kepura ya. Masak tumis di hotel mewah, ketemu si gadis berkebaya merah. Sekarang kalau ke hotel mewah ketemu gadis berkebaya merah harus hati-hati, karena sempat viral kemarin. Iya. Ya, pokoknya yang merah-merah itu harus hati-hati ya sekarang. Nah, ini sama dengan pantun ya, tapi pantun dibuat dengan model tembang. Karma itu artinya bekerja, kerja memang menjadi kodratnya.
Kodrat kita sebagai manusia, makhluk yang konon lebih sempurna. Sempurnanya karena wiweka, akal, budi, dan pikiran kita. Dengan itu bisa membeda baik buruk yang ada di dunia. Dunia ini hanyalah ilusi, akibat dari unsur prakerti. Penuh maya berwujud materi yang buat kita terikat duniawi. Duniawi tidaklah kekal, jangan dikejar dengan cara brutal. Apalagi kalau hanya abal-abal, nanti kita bisa kena mental. Mentalnya para karma yogi, dalam hidupnya selalu memberi, tak pernah meminta balas budi. Dasarnya ikhlas dan tulus hati. Hati yang selalu lascarya, tidak terikat suka dan duka, tidak pula jeratan samsara, nanti akhirnya mencapai moksa. Cukup sekian hitungan saya, jika tak kenang maafkan saya. Oke, ya ini kalau zaman dulu ada namanya seniman Kartolo ya. Kartolo itu menyampaikan ceramahnya itu pasti dengan jula-juli, jula-juli. Menarik sebenarnya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Rektor ya. Jadi ternyata Pak Rektor itu memiliki pengetahuan yang luar biasa terkait Hindu ya. Jadi bahwa kita itu memiliki energi yang namanya prana. Ya, prana itu nafas. Lek nafasnya kegedean, itu boros, Bapak. Kalau nafas kita itu boros, maka yang jelas energi kita akan cepat habis. Kalau energi kita cepat habis, ya is dead. Ya mati kita. Betul apa tidak? Betul. Ya, makanya berbahagialah teman-teman yang punya hidung pesek. Karena hidung pesek itu nafasnya irit. Kalau hidung kita itu bangir ya, mancung ya, apalagi besar, mancungnya panjang, nah itu pasti boros nafasnya. Jadi itu luar biasa loh dia yang sampaikan Pak Rektor ya, teman-teman ya. Nah, apa yang saya sampaikan itu sudah ada di dalam tembang ini sebenarnya. Jadi kita akan berbicara tentang karma yoga sesuai dengan tema kita ya, menggapai masa depan dengan nilai-nilai karma yoga. Nah, sebelum itu saya ingin mengajak kita flashback tentang hukum karma. Lanjut Mas. Nah, ini kalau boleh saya ibaratkan, hukum karma itu seperti medi. Tahu medi ya? Yang cara Bali memedi. Memedi. Kalau kita hidup itu tidak sempurna, kita akan jadi wong samar. Nanti kalau sudah meninggal itu jadi wong samar. Jadi kita tidak akan tenang dan akan menghantui setiap orang. Nah, manusia hidup itu sesungguhnya ketika mereka percaya dengan hukum karma, maka mereka akan takut, wedi. Makanya wedi itu sesungguhnya adalah menakut-nakuti supaya manusia itu takut untuk berbuat yang tidak baik. Ya. Tapi wedi di sini bukan dalam konteks itu ya. Jadi banyak orang yang tidak percaya dengan hukum karma, tetapi mereka percaya dengan hukum Newton, aksi dan reaksi. Nah, kurang lebih sama sebenarnya hukum karma itu aksi dan reaksi.
kalau di dalam ilmu bahasa Indonesia itu ada istilah MD dan DM. M-nya itu me, D-nya itu di. Jadi menerangkan, diterangkan. Siapa yang memberi, maka dia akan diberi. Dan siapa yang diberi, maka harus memberi. Itulah konsep kehidupan yang sesungguhnya esensi dari hukum karma. Jadi saya misalnya, saya memberikan ceramah, ya, memberi, maka nanti pasti akan diberi gitu. Ya, jadi kalau saya memberikan ceramah, kuliah kemana-mana, memberikan kuliah, itu ya saya tidak pernah memikirkan oh nanti mau diberi apa itu, mau dapat apa itu, ya. Karena yang memikirkan panitia. Yang memikirkan panitia bukan saya ya. Ini. Jadi memberi dan diberi itu adalah suatu hukum yang memang menjadi hukum dari sebab akibat. Ya. Tapi kita harus ikhlas tetap. Tapi seperti yang disampaikan Pak Rektor tadi. Ya. Jadi dasarnya karma yoga itu sebenarnya adalah keikhlasan. Ya. Jadi kalau kita nggak dikasih ya nggak apa-apa. Ini. Ada pengalaman kemarin ketika saya memberikan dharma wacana di satu daerah. Saya nggak usah menyebutkan tempatnya ya, supaya nanti tidak jadi viral. Ini ya, sekarang ini kalau hal-hal yang sensitif itu kan viral, suka-suka viral itu. Nah, saya ngasih ceramah, kebetulan dapat anggaran dari pemerintah daerah. Nah, di tempat yang menyelenggarakan acara itu, ya, saya ngasih ceramah, kemudian sampai pulang, ya, saya pulang aja ya kan, kita nggak harus menunggu ya mau dikasih apa, nggak harus, nah, pokoknya kita ikhlas saja nunggu. Kemudian saya pulang, nah begitu saya sudah nyampe rumah, itu panitianya ngebel ke saya, Pak, ngapunten amplopnya carry. Amplopnya lali tadi Pak, saya mau ngasih amplop lupa, wis betul nopo-nopo diamalkan saja. Kalau nyuwun nomor rekening, Pak, nggak enak ini kalau sampai saya ngasih nomor rekening. Bon, mungkin itu memang sudah menjadi jalan Tuhan, ya, jalan Tuhan bahwa oh mungkin itu memang harus saya punyakan, harus saya dermakan. Ya. Makanya mungkin Tuhan membuat panitianya supaya lupa, supaya saya juga berkesempatan untuk memberikan dana punya. Selain memberikan ceramah itu juga adalah sebagai bentuk dana, akhirnya saya ikhlaskan saja. Wis mboten usah ngeten niki kula ikhlasaken datang panjenengan mengke jenengan napa diberikan punya kepura atau gimana terserah monggo. Ya. Jadi akhirnya dipunyakan. Seperti itulah, tapi mungkin besok-besoknya akhirnya saya mendapatkan balasan yang lebih. Kalau kita ikhlas itu saya mendapatkan balasan yang lebih. Ini. Tapi semoga nanti panitianya di sini tidak lupa seperti yang di situ, Pak ya. Kalau lupa terus itu bahaya. Jadi ini doa saya cuma begitu ya, muka-muka panitianya gak lali, ngono bae. Nah, jadi itulah teman, bagi bahwa aksi itu pasti ada reaksi. Kita memberi itu hakikatnya kita harus, ketika kita memberi kita akan diberi. Ketika kita diberi maka kewajiban kita adalah memberi, saling memberi dan menerima. Itulah makanya ada karma, ada pala. Karma itu memberi, pala itu diberi, ya, atau sebaliknya. Itu selalu berputar. Lanjut Mas. Nah ini. Nah, apa yang kita dapatkan hari ini, ya, sesungguhnya adalah mengalir dari apa yang sebelum-sebelumnya. Jadi itu ada kaitannya dengan ajaran Hindu yang namanya Trisemayu. Ya, Trisemayu. Ini sengaja memang saya buat dalam tulisan Dewanagari supaya tidak diplagiasi oleh mahasiswa Bapak Ibu. Jadi nanti kalau dipakai tulisan Latin itu diplagiasi. Makanya saya membaca seloka-seloka itu saya pakai
tulisan aslinya. Nanti supaya apa? Yang memirsa ya tidak memplagiasi tadi. Oke, ini guyon aja ya. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Ya, maksudnya biar jelas ya. Ini sumbernya dari mana gitu aja. Oke, jadi dalam ajaran kita Trisemaya itu ada konsep bahwa masa dulu, masa kini dan masa depan itu selalu berkaitan. Kalau dalam Hindu namanya Atita. Atita itu yang sudah lewat. Vartamana itu yang kini sekarang, dan Anagata. Anagata itu yang akan datang. Jadi yang kita lakukan kemarin, Atita, itu akan mempengaruhi apa yang kita dapatkan hari ini. Yang kita lakukan hari ini akan mempengaruhi apa yang akan kita dapatkan yang akan datang. Makanya tepat tadi, kalau Pak Rektor, ini refleksi akhir tahun itu, kalau kita melakukan sesuatu yang sama seperti kemarin, yaitu namanya apa? Tidak ada perubahan. Artinya apa? Kita itu menjadi manusia itu hanya stagnan, jalan di tempat. Ya, padahal hidup itu harus selalu berubah, ya. Waktu itu berubah. Teman-teman mahasiswa sekarang ketika pakai gadget, ya, pakai gawai, ini kalau ada keluaran baru pengen nggak? Pengen nggak? Pengen. Ya. Ada game-game baru pengen main nggak? Pengen. Nah, jadi manusia itu pada dasarnya adalah memang harus selalu berubah, ya. Sama seperti dharma, yang artinya adalah dharma itu selain sanatana, kebenarannya abadi, tetapi sanatana selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Tidak boleh yang namanya kita hidup itu stagnan, jalan di tempat, ya. Jadi namanya PBB saja harus ada 3 langkah ke kiri, 3 langkah ke kanan, ya, maju, mundur dan sebagainya. Maka seperti itulah perubahan. Jadi yang abadi di dunia ini adalah apa? Perubahan. Lanjut Mas, ini Mas. Nah, sekarang tadi sempat disinggung oleh Pak Rektor bahwa takdir kita dilahirkan menjadi anaknya si Noyo, si Suto, si Dadap, si Waru, itu apakah kemauan kita? Tidak, ya. Jadi itu yang kalau dalam konteks Hindu itulah yang namanya Widi, ya, atau Daiwam atau Lila, ya. Konsep Hindu takdir itu namanya Lila, ya. Tapi beda dengan nasib loh, ya. Takdir dengan nasib itu beda. Kita ketika kita dilahirkan, mau dilahirkan di keluarga mana kita nggak tahu, karena yang menentukan adalah Tuhan. Nasti Daiwam Parambalam, tidak ada kekuatan di dunia ini yang menyamai nasib takdir Daiwam dari para dewa. Makanya dalam konteks Hindu tidak ada yang bisa mengalahkan takdir, ya. Dulu ada sebuah lagu yang namanya takdir memang kejam, tak mengenal perasaan. Ini adik-adik belum lahir ya? Belum lahir. Ini lagunya siapa? Lagunya Desi Ratnasari, ya. Desi Ratnasari. Itu. Jadi orang menganggap karena takdir itu sudah ditentukan dari sononya, maka dianggap takdir itu kejam. Tapi sesungguhnya tidak. Kenapa? Karena semuanya itu bisa dijawab dalam konteks hukum karma pala dan punarbawa dalam Hindu. Apa itu? Itulah yang namanya karma, ya. Jadi karma, kita lahir kemanapun itu adalah karma kita, karma wasana yang kita bawa. Jadi Tuhan itu sebenarnya tidak semena-mena menentukan kita mau lahir kemana, itu tidak semena-mena. Pak, kalau saya boleh milih lahir sebagai anaknya presiden, boleh nggak? Boleh. Anaknya wapres, mumpung Pak Wapresnya sekarang masih muda. Kita berdoa
supaya cepat mati terus kemudian nanti dilahirkan di sebagai anaknya Pak Mapres ya misalnya. Ya. Tapi itu ada syaratnya. Kalau karma wasana kita baik, ya pastinya yang media akan bisa memenuhi apa yang kita inginkan gitu. Jadi kelahiran kita di dunia itu adalah karena adresta, karena nasib yang dibawa oleh karma wasana kita. Ya, itu. Jadi bukan semata-mata karena takdir ya, bukan semata-mata karena takdir. Nah, dalam konteks Hindu ada memang yang ditentukan oleh takdir atau dalam hal ini adalah lila Tuhan. Yang pertama adalah janma, mertiu, kematian, kelahiran janma dan mertiu, ya, duka lara. Ya, jadi kelahiran, kematian, duka lara itu adalah ada pengaruh dari lila Tuhan, ya, lila Tuhan. Tetapi tidak terlepas dari karma wasana kita ini. Kalau orang Jawa mengatakan siji pati, loro jodoh, telu wahyu, papat pangkat, limo dunyo brono. Nah, itu memang ada lila Tuhan. Ya. Jadi makanya kalau orang Jawa itu gini. Nek kalau kita itu wadahnya kita itu hanya secangkir, ya jangan minta sak jerigen. Tahu sak jerigen? Jadi kalau jatahnya kita itu hanya satu cangkir dikasih satu jerigen, apa yang terjadi? Ya meluap. Ya seperti itu memang lila Tuhan. Tetapi ya supaya cangkir yang ada di dalam tadi itu tetap bersih, memang harus dikeluarkan. Ya dikeluarkan. Teman-teman tahu pernah ke kolam renang? Pernah ya? Kolam renang. Kolam renang itu ada pembuangannya enggak? Ada. Kenapa kok harus dibuang? Biar kotorannya keluar. Biar airnya itu tetap bersih. Begitulah manusia dalam kehidupan kita itu ketika kita diberi terus, ya, digrojoki air, rezeki apapun, itu harus disalurkan. Supaya apa? Ya, harta kita itu menjadi bersih. Dalam tubuh kita saja, darah kita kalau tidak didonorkan itu tidak dikeluarkan, kotor nggak? Kotor. Kalau kotor jadi apa? Penyakit, muncul kukulen, ya, jerawat, bisul. Nah itu salah satunya adalah karena darah kok kotor. Itu yang punya darah itu cetil. Tahu cetil? Medit, pelit, ya, cetil. Kalau orang Jawa itu cetil namanya. Jadi karena tidak pernah mendonorkan, ya akhirnya jadi darah kotor. Seperti itulah apa yang kita memiliki itu memang harus dipunyai. Dan itu nanti akan jadi karma baik kita, karma wasana kita. Lanjut mas. Nah, dalam konteks Hindu, karma dengan Trisarira ini selalu berkaitan. Ya, ada di dalam kitab namanya Siwa Purana, ya. Kanda 1, Adhyaya yang ke-18, Sloka yang ke-8. Di sana dikatakan, ya, Tasmat Adi Karma Rajwa, ya, Bado Jiwa Punah Punaha, Sarira Traya Karma Biam Cakra Badyam Te Sada. Jadi Tasmat Adi Karma Rajyahi, sesungguhnya, ya, jiwa yang terikat oleh karma raju. Karma raju itu adalah tali karma. Raju itu artinya tali. Diserap dalam bahasa Indonesia menjadi rajutan. Jadi rajutan itu pasti berupa tali. Itu bahasa Sanskerta itu. Raju itu adalah tali. Jadi siapa yang terrajut oleh karma, maka dia akan berputar terus-menerus seperti cakra, ya. Jadi seperti cakra, ya, cakra Brahmyati. Jadi seperti roda yang diikat oleh cakra tadi melalui yang namanya Trisarira. Apa itu Trisarira? Trisarira itu adalah suksma sarira, ya, badan halus kita.
Setula sarira, badan kasar, dan triantah karana sarira, yaitu badan penyebar. Nah, melalui tiga inilah kita akan diikat. Ketika ketiganya terikat oleh karma raju, maka kita akan selalu lahir ke dunia. Maka kita tidak akan pernah mencapai yang namanya kelepasan. Kita seperti di penjara, ya. Di penjara, kita tidak pernah bisa lepas. Lahir, mati, hidup, lahir hidup, mati lagi, lahir lagi, seperti itu terus, ya. Ketika jiwa kita terjerat oleh yang namanya karma raju, makanya tugas kita lahir ke dunia itu adalah melepaskan tali karma supaya kita bisa lepas dari yang namanya punarbawa atau samsara. Itulah ajaran Hindu, ya. Jadi sesungguhnya manusia lahir ke dunia itu penderitaan apa kebahagiaan? Penderitaan apa kebahagiaan? Penderitaan. Makanya bayi secara umum lahir ke dunia itu pasti nangis. Ya, kalau nggak nangis diceplas sama dokternya. Dan nangis terus. Nah, lanjut Mas. Ini teman-teman, karma itu tidak bisa ditukar, ya, tidak seperti poin di Shopee atau yang lain, nggak bisa ditukar. Oh, saya tak tukar poin lah, enggak. Atau mungkin seperti teman-teman ketika kuliah itu titip absen, nggak bisa, ya, tidak bisa. Kita nitip karma nggak boleh, nggak bisa, ya, supaya nanti tetap oleh dosennya kita tetap tidak di alpa, itu tidak bisa. Karma itu ditanggung oleh siapa yang melakukan karma itu, ya. Jadi karma itu tidak bisa dititipkan, apalagi dititipkan ke anaknya. Orang tuanya itu seorang yang mulia, brahmana, selalu berbuat baik, terus akan dinikmati oleh anaknya, tidak. Kekayaannya, hartanya bisa dinikmati, tapi namanya harta dunia kan bisa habis. Tetapi karmanya itu akan tetap dibawa oleh sang pelaku dari karma itu sendiri. Makanya karma itu menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Ini, walaupun itu suami istri, nanti kalau teman-teman sudah menikah, ya, jadi urusan rumah tangga itu bisa bersama-sama, masak bisa bareng, tidur bisa bareng. Tapi kalau masalah nanti menghadap Sang Hyang Yomo Dipati, itu nggak bisa bareng-bareng. Ngajak istrinya, ayo dek, saya tak ke Dewa Yama menghadap, nanti kamu ikut saya aja, ya. Karena saya di sana itu pahalanya banyak, nanti tak kasih pahalanya, nggak bisa. Jadi menghadap ke sana itu one by one, satu per satu, nggak iso bareng-bareng. Tidak ada ketika menghadap Yamadipati pakai kerja kelompok, nggak bisa. Nggak bisa, ya. Satu persatu, ya, itulah karma, ya. Makanya di dalam lanjut ada di dalam sloka ini mengatakan begini, ya, di dalam Mahabharata Parwa yang ke-13, Adhyaya yang ke-133, ya, sloka yang ke-30 dikatakan begini, Swakarma palam apnoti, ya, tas swayam ewa narah sada. Jadi narah itu manusia, hanya si pelaku, manusia si pelaku yang akan menikmati hasil karmanya sendiri. Swakarma palam apnoti. Nah, ini jelas sekali. Di dalam pustaka suci kita jelas sekali bahwa hanya si pelaku, bukan pelakor, ya. Bukan pelakor, tapi pelaku yang akan menikmati hasil dari perbuatannya sendiri. Ini di dunia jenengan bisa menolong temannya. Kalau temannya lagi ngerjakan skripsi kesulitan, bisa dikerjakan skripsinya. Tapi terkait dengan nanti setelah kita melewati, ya, masa di dunia ini, itu tidak bisa ada yang menolong. Makanya ada
analogi di dalam Canakya Niti Sastra. Nanti kalau kita meninggal, coba Pak. Kalau kita meninggal, nanti kalau kita meninggal, coba perhatikan. Kalau kita meninggal, saudara, ya, teman, kerabat, bahkan istri sampai anak, itu hanya akan mengantar kita sampai ke liang lahat atau ke krematorium. Betul apa tidak? Ada sekarang anak istri yang suaminya mati kemudian ikut belopati, kayak filmnya Angling Darmo. Angling Darmo itu istrinya meninggal, ya, dia ikut, atau seperti Pandu Dewi Madrim, ya, ketika Pandu meninggal karena kutukan Resi Kindama, ya, kemudian Dewi Madrim ikut membakar dirinya. Jadi ketika sang Pandu Diaben dibakar, maka dia langsung mencolot, melompat dan masuk ke pembakarannya si Pandu. Itu istri yang luar biasa. Mas, istri sekarang nggak ada yang gitu, Mas. Ya, paling kalau penjenengan nanti meninggal, ya cuma menangis sampai di pemakaman, betul atau tidak? Atau di krematorium, nggak sampai ikut mati belopati istilahnya, nggak ada. Begitu juga istrinya yang meninggal, ya. Kalau istrinya meninggal, ya, sekarang mengantarkan ke pemakaman, besok sudah mikir cari pasangan lain. Itu fakta, bro. Itu fakta Ferguson, ya. Ini ya. Jadi memang begitu. Makanya kewajiban dari karma kita untuk menjaga karma itu adalah tugas kita sendiri-sendiri. Itu jangan berpikir orang lain, ya. Ini. Makanya di dalam Slokantara, karma pala ngaranika palaning gawe hala hayu. Ini karma pala itu adalah akibat dari perbuatan yang baik dan yang buruk. Ada pepatah di dalam bahasa Jawa kuno mengatakan ala ginawe ala pinangge. Kalau baik yang buruk yang dilakukan, kalau yang tidak baik yang dilakukan, maka yang akan ditemukan adalah yang enggak baik. Ayu ginawe ayu kinardi. Kalau baik yang kita lakukan, maka yang akan kita temui adalah yang baik. Nah, itu hukum karma pala yang tidak bisa dibantah oleh siapapun juga. Ya. Jadi kalau kita sekarang berbuat baik, kemungkinan mungkin kita belum menemukan balasan dari kebaikan kita, itu bukan kita tidak menerima, ya, tapi masih depending. Ya, masih depending. Ya, mungkin servernya yang biji masih ngadat, ya. Sehingga belum diproses, ya. Ini ya sama ketika penjenengan pesen ke Shopee itu kan kadang juga ada yang belum dapat barangnya, masih nunggu dan sebagainya. Ya, kemungkinan seperti itu. Di sana itu antri, ya. Jadi servernya di sana itu antri, sehingga ketika antrinya itu banyak, apalagi pada jam-jam sibuk, nah susah. Kalau sudah macet itu biasanya suka telat. Nah, kembalinya ke kita, karma palanya itu kadang suka telat. Ya mungkin karena servernya ngadat, anggap aja gitu, ya. Anggap aja, walaupun tidak bisa dipersepsikan seperti itu, ya. Tapi kita tetap harus sabar, ya, sabar. Nah, ini lanjut, Mas. Ini. Nah, oleh karena itu, maka yang harus kita lakukan apa, teman-teman? Yang harus kita lakukan adalah kita memilih karma yang buruk apa yang baik. Karma yang buruk apa yang baik? Yang baik. Jadi pilihlah karma yang baik. Mengapa kok kita harus memilih karma yang baik? Ini alasannya di dalam Sara Samuscaya ini, ya. Ini. Jadi di dalam Sara Samuscaya dikatakan Prisakweh ning sarwa buta. Jadi di antara semua makhluk yang ada di dunia, ada hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya itu, hanya yang diciptakan manusia saja yang bisa memilih perbuatan yang baik dan yang buruk. Karena kita bisa memilih dua hal ini, ya jangan seperti makhluk yang lain.
Jangan seperti hewan. Dia cara cicing. Oh, ini bahasanya seperti anak Singaraja ya. Dia cara cicingnya ya. Jangan seperti makhluk lain seperti anjing, kucing dan sebagainya. Nah, kalau mereka tidak bisa memilih yang baik dan yang buruk karena tidak punya wiweka. Mereka tidak punya akal budi sehingga tidak bisa memilih. Tapi kita sebagai manusia, kita itu sudah diberikan pilihan. Ada dua jalan. Yang satu adalah subha karma dan yang satunya lagi adalah asubha karma. Ya, tadi penjenengan sudah memilih bahwa yang dipilih adalah karma yang baik. Nah, kalau karma yang baik, ya harus kita tentukan jalannya. Seperti apa kita nanti, bagaimana kita nanti, kemana nanti kita akan sampai, maka itu bergantung pada diri kita masing-masing. Maka sedini mungkin gunakanlah pikiran untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang positif ini. Nah, lanjut Mas. Nah, dalam konteks ini maka sesuai dengan judul tadi yang saya sampaikan, kewajiban kita setelah kita memilih karma yang baik atau subha karma, kewajiban kita hanyalah berbuat. Kewajiban kita hanyalah bekerja. Kewajiban kita hanyalah melakukan hal-hal yang baik yang sudah kita pilih tadi. Ya, kalau dalam konteks Hindu, ya itu di dalam Bhagavad Gita Adhyaya 3 Sloka 8. Di sana disebutkan begini. Niatam kuru karmatwan karma jayo ya karmana sariraya trapi cahate na prasidhyet akar mana niatam kuru karmatwan. Lakukan pekerjaan yang sudah diberikan kepada kita. Ya. Kenapa? Karena melakukan pekerjaan atau perbuatan itu lebih baik daripada tidak bekerja. Ya. Bahkan sariraya trapicate, bahkan untuk memelihara badan kita saja, supaya kita itu bisa sehat, supaya kita itu bisa tetap hidup, supaya kita bisa tetap survive di dunia ini, kita harus bekerja. Tidak bisa dilakukan tanpa bekerja. Ini. Makanya kewajiban kita sekarang adalah bekerja dengan memilih pekerjaan yang baik. Ini. Kalau dalam konteks Jawa itu namanya makaryo tam akaryo. Berbuat sesuatu tetapi tidak pernah merasa membuat sesuatu, yaitu yang namanya ikhlas. Ikhlas itu kita berbuat tapi jangan pernah memikirkan hasil dari perbuatan yang kita lakukan. Mau baik, mau jelek, itu nggak usah dipikirkan. Kalau teman-teman mahasiswa misalnya mengerjakan tugas dari dosen, nggak usah dipikirin dosennya mau ngasih nilai A, B, C, atau D. Ya, pokoknya kita bekerja dengan baik. Tugasnya dibuat dengan baik. Nanti dosennya pasti akan memikirkan sendiri. Oh, ini anak ini sudah berbuat dengan baik, pasti dikasih nilai yang baik. Ya. Kalau dikasih nilai C, minta remedi. Minta remedi aja. Ya ini. Jadi dalam konteks Hindu kan boleh remedi ya. Orang kita hidup punarbawa itu kan remedi tuh. Ya apa enggak? Kita dilahirkan ke dunia ini remedi kehidupan. Ya apa enggak? Oh berarti dulunya kita belum lulus. Ya, kita harus remedi, makanya kita lahir gitu. Gampang. Hidup itu jangan dibuat susah. Ini. Nah, ada sebuah tembang Jawa. Ini yang mengatakan begini. Lanjut Mas, ini tembang Jawa. Nah,
Tembang ini adalah tembang Dandang Gulo yang disusun oleh Ki Adi Suripto di dalam bukunya Darmo Kinidul. Saya akan tembangkan ini. Ya. Jroning nampa pepesten puniki wajib pira mung nuhoni dharma apan wis dadi kodrate lelaku jero lumaku titi toto tatak ing batin ndaipoh yuning bebrayan lahir terus ing kalbu mula lumaku makarya hantepiro sepi pamrih lahir batin makaryo tan akaryo. Ini Dandang Gulo laras pelok ya patek 6. Ini jroning nampa pepesten puniki di dalam kita menjalani kehidupan ini wajib pira mung nuhoni dharma. Kewajiban kita hanyalah berbuat sesuai dharma. Kalau penjenengan jadi mahasiswa, jadilah mahasiswa yang baik. Kalau penjenengan jadi guru, jadilah guru yang baik. Kalau penjenengan nanti jadi dosen, jadilah dosen yang baik. Sesuai dengan swadharmanya sendiri-sendiri. Ya. Apan wis dadi kodrate karena apa? Karena itu sudah menjadi karma kita, guna dan karma kita. Lelaku jero lumaku di dalam melaksanakan kewajiban atau pekerjaan kita, titi toto tatak ing batin. Yang harus kita lakukan adalah titi toto tatak, dan nanti bisa tutup. Ya. Lelaku jero lumaku, ya, titi toto ing batin, gayuh yuning bebrayan, mencapai kebaikan di dunia, ayuning bebrayan. Lahir terus ing kalbu, lahir dan batin kita, mula lumaku maka oleh karena itu kita harus senantiasa bekerja dengan baik, antep piro sepi pamrih lahir batin dengan mantap hati, ya, dengan mantap hati. Kalau tadi disampaikan oleh yang mbaknya yang menembangkan tadi, ora wigah wige. Ya. Tahu yang dari Jawa mana? Ada yang dari Jawa? Nggak ada. Pengen ini nggak ono sing ngaku. Ya, wigah wige ngertos Mbak, wigah wige. Nah, itu nembang. Nanti kita nembang harus tahu maknanya ya, jangan nembangkan. Orang wigah wige. Jadi kalau kita sudah mantap, kita harus jangan sampai mayang mentoleh. Jangan sampai ragu-ragu bertindak. Oh, pilihan kita benar, karma kita benar, maka tancap gas, langsung lanjut. Itu namanya ora wigah-wige ya. Antepiro sepi pamrih lahir batin dengan cara tadi sepi ing pamrih, rame ing makaryo tan akaryo. Bekerja membuat sesuatu tanpa pernah merasa membuat sesuatu, atau berbuat sesuatu tapi tidak pernah merasa membuat sesuatu. Itulah konsep yang keikhlasan. Nah, di sana ada piramida yang ini adalah tata cara, ya, cara pola kalau kita ingin mencapai masa depan yang lebih baik, mencapai kesuksesan di masa yang akan datang. Yang pertama itu toto. Penjenengan kuliah Mas Mbak, itu kalau misalnya tidak mengikuti aturan, kira-kira bisa lulus? Bisa lulus? Tidak mungkin. Pasti tidak akan lolos, tidak akan lulus, ya. Makanya toto itu penting, ya. Dimanapun tempatnya kita harus mengikuti aturan main, tata. Jadi kita harus tata. Tata itu gampang. Syaratnya asal kita sudah hadir secara lahir, ya. Misalnya fisiknya hadir. Kalau penjenengan kuliah, misalnya Pak, kalau di kuliah itu absensi minimal berapa Pak? Minimal 13. 13 itu berapa persen? Dari 16. Oh, dari 16 ya. Berarti 13 itu kan toto ya, aturan ya.
Kalau kurang dari 13 berarti nilainya sisir. Berarti harus mengulang. Oh, sisir. Nilainya sisir. Nah, itu namanya toto. Ya. Kalau mengikuti toto, caranya gampang. Pokoknya kita sudah lahir. Lahirnya yang penting ada gitu. Yang penting hadir. Perkara nanti pikiran kita kemana-mana. Gak apa-apa, yang penting mengikuti yang 13 kali. Itu wajib. Itulah tata. Di dalam kehidupan itu semuanya ada aturannya seperti itu ya. Wah, saya itu sebenarnya hari ini gak niat kuliah. Pikiran saya bunek, pikiran saya pusing. Ya sudah, hadir aja. Yang penting di sana datang, duduk, diam. Wes pokoknya dengerin apa kata dosen, sudah. Ya itu namanya toto itu. Itulah tahapan yang pertama, lahir. Ya, aturan dalam kelahiran yang berwujud ya seperti itu. Kemudian yang kedua, titi. Titi itu apa? Titi itu adalah konsisten. Titi itu adalah bagaimana kita membuat konsisten di dalam waktu kita. Kita menjaga konsistensi di dalam kala kita, waktu yang kita lakukan. Ya, titi itu namanya. Ya. Dengan begitu kita akan bisa belajar dari waktu titi. Itu artinya juga nanti kita akan hati-hati. Oh, kemarin saya melakukan seperti ini, ternyata hasilnya begini. Nah, dari situlah kita belajar. Ya, belajar. Oh, jangan sampai akhirnya kita mengulangi kesalahan yang sama. Kalau lagunya Bang Haji Roma itu ada. Cukup satu kali kehilangan tongkat, cukup satu kali. Deng 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 deng. Jangan dua kali bersalah yang sama, jangan dua kali. Orang baik bukan yang tidak pernah melakukan kesalahan. Nah, yang menyadari kesalahannya dan memperbaikinya. Nah, itu Bang Haji Roma Irama saja sudah mengingatkan kita. Kita melakukan kesalahan, masuk ke lubang itu jangan sampai dua. Jadi kita melakukan kesalahan jangan diulang-ulang terus. Salah pertama sudah dimaafkan oleh dosen. Salah yang kedua, kamu besok nggak usah ikut kuliah saya. Nah itu teman-teman. Jadi itu harus dilakukan. Tatap itu artinya sabar. Tatap itu artinya tabah. Apapun godaannya itu harus maju terus, pantang mundur. Rawe rantas, malang hitam. Jadi harus terus jalan ya. Tatap itu namanya. Ibaratnya sekali layar terkembang ya. Jadi surut untuk berpantang, pantang ya untuk surut. Jadi kalau kita sudah membuka layar kita, jangan pernah sekali-sekali ditutup. Langsung terus sampai pada akhirnya tutup, sampai kita pada tujuan. Itulah yang namanya toto, titi, tatak, dan tutup. Lanjut Mas. Nah, dalam konteks Hindu, kadang kita dibingungkan oleh dua hal ini, teman-teman. Pernah nggak berpikir, menjadi seorang sannyasin itu lebih baik daripada menjadi seorang karma yogi? Apa benar begitu? Baikan mana kita berbuat, ya, tapi dengan orang yang menghindari perbuatan. Nah, di dalam Bhagavad Gita Adhyaya 5 Sloka 2 ini diberikan jawabannya. Ya. Sri Bhagawan Waja Sannyasa Karma Yogascha Nisreyasa Karawubhau Tayostu Karma Sannyasa Karma Yogo Wisiisyate. Jadi Sri Bhagawan Krishna berkata kepada Arjuna, sannyasa dan karma yoga, menghindari perbuatan
atau menghindari duniawi dengan melaksanakan perbuatan dengan ikhlas, karma yoga, keduanya ini sama-sama menuju nisreya, pembebasan. Orang zaman dulu ketika ingin mencapai moksa, mereka pergi ke gunung bertapa, ya. Setelah menjadi pertapa, mereka bisa mencapai moksa. Tapi itu tidak bisa dilakukan di zaman sekarang. Ya. Namun dari keduanya ini karma yoga adalah yang lebih baik dari sannyasa. Ya. Zaman dulu orang dengan sannyasa bisa mencapai pembebasan. Sekarang untuk melakukan sannyasa saja susah. Ya. Jangankan sannyasa, kita nyepi saja. Mau catur berata penyepian susah nggak? Susah. Kita mau nyepi, mau mono brata, mau puasa, itu susah. Godaannya banyak. Ya, makanya benar itu kalau kadang ada kasus di Bali. Jadi memang benar lampunya mati, ya listriknya dipadamkan, semuanya padam. Tapi sehari sebelum nyepi itu belanja ke Indomaret, Alfamaret. Borong semua. Semuanya diborong untuk apa? Untuk bekal waktunya nyepi. Nah, ini namanya bukan karma yogi ini, ya. Nah, ini namanya karma bogi. Karma itu berbuat, bogi itu kenikmatan. Kenikmatannya sehari, ya. Kenikmatan yang dilakukan pada saat nyepi, ya. Yang seharusnya harus dihindari. Kita ketika nyepi itu melakukan itu saja susah. Tapa pada saat nyepi sehari semalam itu susah. Apalagi seperti sannyasa pada zaman dahulu, tapanya bertahun-tahun. Ya, gak kuat kita sekarang. Pasti gak kuat. Makanya di zaman sekarang yang paling mudah dilakukan, ini bukan perkara baik atau tidak baik sesungguhnya, atau mana yang lebih utama atau yang lebih tidak utama, tidak. Tetapi yang mudah dilakukan untuk orang-orang pekerja zaman sekarang, orang-orang yang sibuk di zaman sekarang adalah karma yogi. Ya. Kalau orang Jawa istilahnya topong rame. Kita bertapa di tempat keramaian. Jadi walaupun ada ya ini, jadi nanti kalau mbak-mbak sudah jadi ibu-ibu itu harus topong rame. Topong rame. Kenapa? Karena nanti ketika diajak suaminya, diajak ke ke mall, ya, ke Matos, ke mana, ke MOG dan sebagainya. Di sana itu banyak godaannya. Ada baju baru, ya, ada perhiasan baru, ada macam model-model yang baru banyak. Makanan sekarang juga banyak. Nah, kalau kita bisa topong rame, nah itu berarti penjenengan sukses karma yogi. Ini. Jadi makanya kalau saya jalan-jalan ke mall sama ibunya anak-anak, itu saya pasti akan berbuat seperti layaknya temanten baru. Ya, jadi kemana-mana itu saya gandeng ini. Ya, kalau ke mall ya, jalan ke mall itu pasti saya gandeng ini. Maksudnya supaya tidak lihat sana sini tuh. Supaya tidak. Kalau perlu digenekin. Nah, ini. Jadi wes ini maksudnya dipegang erat-erat. Kalau dilepas, wah ini ya. Jadi baju baru bisa dibeli, perhiasan baru, ada sandal baru, sepatu baru, semuanya dibeli itu. Benar gitu. Ya. Nggak bisa topong rame. Nah, inilah yang sesungguhnya yang dimaksudkan dengan topong rame atau karma yogi tadi. Kita tetap berbuat, tetapi ada pengendalian diri dalam diri kita. Ya, harus tetap dikendalikan. Karena kalau tidak dikendalikan, itu berbahaya. Ya, lanjut mas. Ini. Nah, dalam konteks kekinian, karma yoga itu bisa diwujudkan dalam bentuk 3 kerja, trikarya. Ya. Yang pertama adalah kerja itu harus didasari keikhlasan dulu. Ikhlas, kerja ikhlas. Kerja ikhlas itu kalau di dalam Triantakarana Sarira tadi dari mana? Dari budi nurani. Triantakarana itu kan ada budi, manah, ahamkara.
Nah, maka kerja ikhlas itu harus didasari dari budi nurani kita, rasa, dari rasa. Ini kalau kita merasa masih ada pamrih atas sesuatu yang mungkin menggebu-gebu, bernafsu sekali, berarti kita belum ikhlas. Berarti belum bisa kerja ikhlas. Yang kedua, kerja cerdas. Budi. Nah, kalau kerja cerdas itu dari mana? Pikiran. Tidak semua kerja itu baik. Tidak semua kerja itu boleh dilakukan. Tidak semua kerja itu akan berhasil guna atau berdaya guna. Maka harus dipilih supaya kegiatan kita itu baik, supaya kegiatan kita itu efektif, supaya kegiatan itu efisien. Maka di sini butuh yang namanya mana. Ya, mana. Itu kerja cerdas. Jadi harus dipikirkan betul sebelum berbuat. Nah, yang ketiga baru kerja keras. Kalau di dalam Triantakarana itu adalah ahamkara. Jadi ahamkara itu yang membuat kita itu bekerja dengan keras, giat, itu adalah kehendak yang ada di dalam diri kita. Kalau kita sudah tidak punya kehendak, maka kita seperti mayat hidup. Urip neng ora urip. Hidup tetapi tidak hidup. Kuliah wis. Ketika di dalam kampus atau ketika mendengarkan kuliah dosennya, itu sudah nggak ada semangat. Seperti orang kesurupan, ya. Nah, itu namanya berarti tidak ada semangat hidupnya nggak ada. Ya, maka ahamkara di dalam tubuh kita itu, di dalam kehidupan kita itu masih diperlukan. Ya, namanya Triantakarana Sarira tadi. Budi, mana, ahamkara. Ya. Atau kalau di dalam teorinya Sigmund Freud ya. Itu ego dan super ego ya. Ada yang jurusan psikologi ya? Ada ya? Oh, ya Pak ya? Ya, ego dan super ego. Jadi ketiganya ini tetap dibutuhkan ya, supaya apa? Supaya kita bisa kerja secara ikhlas, kerja dengan keras, kerja secara cerdas dan kerja dengan keras. Ya, kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja keras. Kerja cerdas itu bukan ngapusi orang kancane ya. Jadi jangan orang cerdas itu kalau sudah bisa bikin sesuatu yang viral di dunia maya, kemudian orang berbondong-bondong untuk beli, tapi nyatanya zong. Nah, bukan kerja cerdas itu. Itu bohong. Kerja dengan bohong itu beda dengan kerja cerdas. Kerja cerdas adalah kerja yang memang dipikirkan dengan baik. Kita bisa memikirkan apakah konsekuensinya nanti begini, begitu, dan sebagainya. Itu sudah dipikirkan dengan masa-masa. Itu namanya cerdas. Nah, ini apapun pekerjaannya ya, apapun pekerjaannya. Ini lanjut Mas. Nah, ini silakan di setel Mas videonya. Saya akan kurang keras kayaknya. Samsara maya paritvarjitosi, samsara swapnam tiaja mohanidram, matala sola pamuwaja putram. Stop, itu aja Mas ya. Ya, entar, belum. Belum. Ya, saya akan menjelaskan ini. Ini adalah sloka di dalam Markandeya Purana ya. Suto sibuto siniranjanosi, samsara maya parivarjitosi, samsara swapnam tiaja mohanidram, matala sola pamuwaja putram. Kalau teman-teman pernah lihat
song Sanskrit yang ada di YouTube yang dinyanyikan oleh seorang artis dari London yang dia berumur gaya namanya. Dia 3 tahun itu sudah belajar bahasa Sanskerta. Akhirnya dia menciptakan irama untuk lagu yang diambilkan dari teks Markandeya Purana. Jadi ini lagunya ini adalah cerita tentang seorang ratu di India di dalam Markandeya Purana yang bernama Madalasa. Ratu Madalasa itu ratu yang cerdas. Jadi dia seorang ibu yang cerdas. Ketika anaknya nangis, dia digudang. Kalau orang Jawa itu digudang, dinina bobokkan supaya dia tidak nangis. Lagunya seperti ini, ya. Sudosi budosi niranjanosi. Jadi sudosi, ketahuilah bahwa engkau itu suci, sudah asi. Dalam bahasa Sanskerta, asi itu adalah engkau, sudah itu suci. Engkau itu sesungguhnya suci. Budosi, Buddha asi, engkau itu adalah Buddha. Sesungguhnya manusia itu hidup di dunia ini adalah sebagai seorang Buddha. Buddha itu apa? Bukan yang dimaksud adalah Buddha Gautama. Buddha itu adalah orang yang memiliki budi. Budi tadi apa? Nurani. Niranjanosi, niranjana asi. Engkau ini tidak tercela. Niranjana, ya, manusia yang tidak tercela. Samsara maya, pariwarjitosi. Pariwarjito dari kata pariwarjita asi. Maka engkau harus bisa mengalahkan pariwarjita yang namanya apa? Samsara maya. Penderitaan yang tadi saya katakan sebagai sebuah ilusi. Nah ini samsara swapnam tiaja mohanidram. Samsara swapnam itu adalah penderitaan karena lupa. Tiaja meninggalkan, moha itu kebingungan, nidra itu tidur. Wahai anakku, bangkitlah dari tidurmu. Tinggalkan semua samsara, penderitaan akibat lupa yang kau derita. Ya. Madala sola pamuwaca putrang. Demikianlah kata Madala kepada putranya. Nah ini. Jadi nanti mbak-mbak, kalau misalnya sudah punya anak, kalau anaknya nangis, jangan disetelkan HP. Jangan disetelkan HP terus kemudian lagunya dari HP ya. Nanti dikira kalau anaknya sudah besar itu nyari HP bukan nyari ibunya. Dikira HP ibunya adalah HP-nya. Maka harus dikudang-kudang. Makanya orang Jawa dulu kalau anaknya nangis itu pasti dikudang-kudang. Tak lelo 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 ledung cep menengo anakku cahayu. Jadi dilelo-lelo, dikudang-kudang supaya apa? Ya supaya tidur. Nah, kalau Madalasa tadi dia menanamkan pengertian akan kesadaran kepada anaknya. Janganlah terikat oleh samsara, penderitaan. Kalau kamu nangis akan samsara, maka kamu berarti apa? Ada di dalam moha, kebingungan. Ayo anakku, bangkitlah, sadarlah akan dunia ini. Ya, jangan sampai kamu terikat oleh yang namanya karma raju, penderitaan akibat tali karma. Nah, itu yang disampaikan oleh Madala. Akhirnya apa? Anaknya yang dikudang-kudang tadi, ya, dari 4 bersaudara, anak yang paling bungsu itulah yang ternyata meneruskan ayahnya menjadi seorang raja. Jadi ternyata pendidikan anak itu juga penting, ya. Termasuk dalam konteks pendidikan di dunia kita sekarang itu pembinaan yang semacam ini penting supaya apa? Kita nanti bagaimana kita bisa menyiapkan masa depan kita menjadi lebih baik, bagaimana kita tetap menjadi orang yang berkesadaran untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang akhirnya nanti akan membuat kita, mengarahkan kita menuju kebaikan. Ya, ini yang
harusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi itu ya teman-teman yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi terkait dengan bagaimana kita harusnya bertindak sesuai dengan nilai-nilai Karma Yoga untuk mencapai